Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. And our topic now is about articles. But before we continue, please like, subscribe, and share this video. Thank you. Okay, let's start. Articles. What do you know about articles in English? Yeah, there are some kinds of articles in English. They are a, an, the, and one more is zero article. How to use them? Let's learn more about them. Okay, there are some rules to use the articles. Here, first, using a or an or zero article for generic nouns. What is generic noun? Generic noun. Here, a generic noun represents a whole class of things, not specific. So, di sini teman-teman, untuk benda yang dia itu umum sifatnya, yang faktanya semua orang tahu tentang benda tersebut, maka disebut generic noun. Here, the examples. Singular count noun. A banana is yellow. Kita sebut generic nouns karena semua orang tahu nih kalau biasanya banana itu adalah yellow. Karena only when, because it's singular count noun, so use a banana. Yeah, and here for plural count noun, bananas are yellow. Kalau bendanya more than one, we use as here, bananas. Ya, and then for uncountable noun, untuk benda yang uncountable, benda yang tidak bisa dihitung, maka kita tidak menggunakan article. Fruit is good for you. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia hanya satu, untuk benda yang generic, kita menggunakan a. Kalau dia more than one, we do not use any article. Tapi di sini biasanya kita menambahkan s, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau dia uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung dan sifatnya adalah generic, maka we do not use any article too. Okay. Here in A and B, the speaker is talking about any banana, all bananas, bananas in general. Jadi secara umum. And in C, the speaker is talking about any and all fruit in general. Okay, the next, using a or and or some for indefinite nouns. Here, indefinite nouns are actual things, but they are not specifically identified. Jadi, indefinite nouns itu benda yang dia itu benar-benar ada bendanya, tapi tidak spesifik identitasnya. Jadi belum tahu nih persisnya yang mana bendanya. Seperti itu teman-teman. Okay, here are some examples for singular count noun. I ate a banana. Ya, I ate a banana. For plural count noun, I ate some bananas. Jadi kalau cuma satu, kita bisa menggunakan a or an. Dan kalau more than one, lebih dari satu, kita menggunakan some. Di sini ada s-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk uncountable noun, I ate some fruit. Pakai some juga. Here, in A, the speaker is not referring to this banana or that banana. The speaker simply says one banana. Jadi intinya speakernya itu hanya mengatakan dia memakan satu buah pisang, seperti itu. Besides, the listeners also don't need to know which banana is eaten. Dan listenernya juga nggak butuh tahu nih, banana yang dimakan itu yang mana sih, gitu. It is the same as the examples B and C. Begitu juga dengan yang B dengan C. Intinya kalau yang B, intinya si speakernya itu makan beberapa pisang aja. Pisang yang mana, listenernya nggak butuh tahu. Listenernya juga belum tahu sebenarnya. Dan yang C, intinya si speakernya itu makan beberapa buah yang mana si listenernya juga belum tahu dan nggak butuh tahu gitu teman-teman. Nah, it will be different with this one, using the for definite nouns. Kalau dianya diketahui, teridentifikasi, sama-sama tahu nih listener dengan speakernya yang mana nih bendanya, so we use the.
Ya, sebelum noun-nya kita menggunakan the. A noun is definite when both the speaker and the listener are thinking about the same specific thing. Jadi, pikirannya si speaker dengan si listener ini sama. Bendanya yang dituju itu sama. Gitu, teman-teman. Here are some examples. For singular count noun, thank you for the banana. Makasih untuk pisangnya. Pisangnya yang mana? Pisangnya hanya satu, dan satu itu yang mana? Yang si listener sama si speakernya itu sama-sama paham yang mana. Sementara yang plural count noun, thank you for the bananas. Makasih pisangnya. Gitu. Pisang yang mana? Pisang yang listener dengan speaker itu sama-sama tahu. But for plural noun, nah di sini pisangnya lebih dari satu. Taunya dari mana? Karena di sini bananas. Ada S-nya nih teman-teman. Ya. Next for uncountable noun, thank you for the fruit. Makasih nih pisangnya. Makasih nih buahnya. Buah yang mana? Buah yang the speaker sama listenernya sama-sama tahu nih yang mana. Gitu ya teman-teman. Di sini juga dikatakan nih sama dengan yang saya jelaskan tadi. In A, B, and C, the speaker uses the because the listener knows the specific banana or bananas or fruit. Gitu ya teman-teman. Oke, next. When to use a or an. Nah, dari tadi saya bilang a atau an nih. Ya, intinya kalau a atau an adalah untuk benda yang hanya satu. For singular count noun, untuk benda yang cuma satu yang bisa dihitung. Nah, di sini nih, a university or an university, let's learn more about them. For a, we use a for singular countable noun preceded by a consonant sound. Jadi untuk benda yang dia preceded by a consonant sound, untuk benda yang diawali oleh bunyi consonant. For example, I bought a pen and a book yesterday. A pen, P, P adalah consonant sound. Kemudian a book, B, B, B is consonant sound. So, a book. Ya. Note, ini nih pengecualiannya. Maka jawabannya kita tahu nih, ini jawabannya a university or an university. Kalau a university, U, bunyi U atau bunyi Y? Bunyi Y ya teman-teman. Maka di sini kita menggunakan they go to a university and meet a European. Ini seharusnya ya teman-teman. Sorry for this. Okay. And here an. We use an for singular countable noun preceded by a vowel sound. Vowel sound itu adalah bunyi vokal. A, I, U, E, O, ya seperti itu bunyi vowel sound. For example, my mother eats an apple and an orange. Apple, apple, orange, orange. They are vowel sounds. So we use an here. Okay. Note, ini pengecualian lagi nih, exceptions. Be an honest person even just in an hour, so it will be an honor. Ini H. Kalau H, sebenarnya H itu kan huruf konsonan, tetapi bunyinya vokal. Maka karena bunyinya vokal, maka kita menggunakan an. An honest person. Ya. Kemudian an hour, and then an honor. Oke, teman-teman. Jadi patokannya adalah sound-nya, bunyinya, whether it's consonant or vowel. Oke, next. Dots. Usually, a or and is used with a singular generic countable noun. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, a atau an itu untuk generic countable noun yang singular, yang hanya satu. Examples, a window is made of glass. Jadi ini generic, umum, ya kan? Kalau biasanya sih window itu terbuat dari kaca, ya.
gitu. Jendelanya itu dari kaca kebanyakan ya teman-teman. And then a teacher teaches students at school. Ini kan pernyataan umum gitu kan teman-teman, maka di sini a teacher. Parents must give a child love. Jadi di sini a child. Oke. Next, a box has 6 sides. A box kotak itu has 6 sides. Ada 6 sisinya. Ya, ada 6 bidang ya. Oke, 6 bidang. Next, an apple can be red, green, or yellow. Apple can be red, green, or yellow. Ya kan? Ini sesuatu yang sifatnya umum. Apel itu bisa merah, bisa hijau, bisa juga kuning. Okay, sometimes the is used with a singular generic countable noun, but not plural, not uncountable noun. In particular, secara khusus, jadi ini kadang kita pakai the juga nih untuk sesuatu yang bersifat umum, for generic. Nah, dalam konteksnya adalah for specific of animal. Beberapa animal nih. For examples, the whale is the largest mammal on the earth. Ya. Next, the elephant is the largest land mammal. Oke, untuk sesuatu yang sifatnya itu ini sesuatu yang unik kan? The largest mammal, the largest land mammal. So we use the whale and the elephant. Next, for inventions. Kalau untuk penemuan, biasanya kita juga menambahkan the untuk benda yang ditemukan tadi. Nah, for example, who invented the telephone? The airplane? The wheel? Oke, the hill gitu. The telephone, the airplane, the hill. Ya, ini adalah penemuan-penemuan. Jadi kita menggunakan the before the nouns. Next, the computer is very common for people who live in this era. Computer itu adalah sesuatu yang ditemukan. Jadi kita menggunakan the. Gitu ya teman-teman. Next, for musical instruments, dan untuk alat-alat musik kita juga menggunakan the biasanya. For example, I like to learn to play the piano. The piano. Next, do you play the guitar? The guitar. Ya. Oke. Okay, next, guidelines for article usage. Jadi di sini adalah aturan penggunaan dari artikel. First, use the when speaker and listener are familiar with and think the same specific thing. Jadi kita menggunakan the kalau listener sama speakernya itu sama-sama tahu nih benda yang spesifiknya itu yang dimaksud yang mana. Gitu. Examples, the sun is bright today. Ketika saya mengatakan the sun, kira-kira sun saya dan dengan sun yang teman-teman maksud sama nggak? Sama kan? Ya matahari yang terbit setiap pagi itu kan, dan terbenam setiap sore itu kan. Nah, kalau pemikiran saya dengan pemikiran teman-teman sebagai listener sama, maka kita menggunakan the. Okay, the example number 2. Please hand this book to the teacher. Kira-kira listener sama speakernya maksud dari the teacher-nya itu sama nggak? Teacher yang mana? Sama kan ya? Makanya kita menggunakan the. Oh, maksud dari speakernya adalah Miss Ani. Maka listenernya maksudnya itu juga Miss Ani. Jadi mereka sama-sama tahu. Misalkan mereka sama-sama dapat tugas dari Miss Ani untuk English. Hand this book to the teacher. Jadi mereka sama-sama paham nih maksudnya the teacher-nya itu yang mana, yaitu Miss Ani. Gitu ya teman-teman. Next, please open the door. Di sini maksudnya mereka sama-sama tahu nih the speaker sama listener-nya. The door yang mana sih? Bisa jadi mereka ada di satu ruangan. Maka the speaker-nya itu minta the listener-nya to open the door. Maksudnya adalah pintu yang di ruangan tersebut di mana mereka berada. Next, Jack is in the kitchen. Ini bisa jadi dua orang yang saling ngobrol, yang satu bertanya, Jack di mana? Jack is in the kitchen. Kitchen yang dimaksud adalah kitchen yang the listener itu understand where the kitchen is. Gitu ya teman-teman. Jadi si speaker dengan si listener-nya itu punya persepsi yang sama tentang noun tersebut. Ya. Next, number 2. Use the for the second mention of an indefinite noun. Examples.
Yesterday I saw a cat. The cat was very cute. The cat ini adalah penyebutan kedua. Kenapa? Karena kita telah menyebutkan a cat sebelumnya. Jadi the cat di sini maksudnya adalah cat yang mana? Cat yang I saw yesterday. Gitu. Next, example number 2. I have a bag. The bag is old, but it's still nice. The bag. Bagnya yang mana? Yang I have. Gitu. Jadi dia sudah disebutkan kedua kalinya. Gitu teman-teman. Ketika kita sudah menyebutkan sebelumnya, kita menggunakan the. Ya, kecuali nih catatannya. The is not used for the second mention of a generic noun. Jadi kalau dianya generic noun, we do not use the for the article. What color is a banana? A banana is yellow. Generic noun nih, sesuatu yang sifatnya umum. So we do not use any the. Here, Akbar offered me a banana or an apple. I chose the banana. Indefinite noun. Kalau dianya bukan sesuatu yang generic noun, bukan umum, maka kita tetap menggunakan the. Gitu ya teman-teman. Okay, next. It's still about the guidelines. Okay, next. It's still about the guidelines. Number 2. Do not use the with plural, countable noun, or uncountable noun when we are making a generalization. Ketika kita membuat kesimpulan atau pernyataan umum. Salah guys. Okay, next. Number 2, do not use the with a plural countable noun or uncountable noun when we are making a generalization. Ketika kita membuat sesuatu yang menjadi pernyataan umum, maka kita tidak menggunakan the. For examples, the apples are my favorite fruit. No, it should be apples are my favorite fruit. The gold is a metal. No, it should be gold is a metal. Jadi ini bersifat generalization, gitu kan teman-teman. So we do not use any article. Next, do not use a singular countable noun without an article or this, that, or a possessive pronoun. Maksudnya apa sih? Let's see the example first. Example, I drove a car. Car-nya cuma satu. Kita tidak bisa mengatakan car aja. Ya, we need article or this, that, or possessive pronoun. So yang benar adalah I drove a car. Kenapa? Karena ini adalah car consonant. Maka di sini adalah a car. Atau kalau speaker sama listener sama-sama tahu car-nya yang mana, maka menggunakan the. I drove the car. I drove that car. Atau I drove his car. His car, his adalah possessive pronoun. Oke, untuk possessive pronoun teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya. Ya, intinya kalau dia singular countable noun, jangan biarkan dia menjomblo sendirian. Gitu ya teman-teman. Okay, next. Let's practice. Number 1. I have blank idea. Let's go on blank picnic. Okay. Nah, ini sesuatu yang sifatnya masih umum. Jadi kita menggunakan an. I have an idea. Let's go on a picnic. Okay. Number 2. Did you have fun at blank picnic yesterday? Sure. Nah, kalau untuk yang nomor 2, the speaker and the listener-nya ini sama-sama understand. Kalau si speaker-nya ini yang pertama, yang E, itu habis dari picnic, maka jawabannya adalah the picnic yesterday. Next, number 3. You'd better have blank good reason for being late. I do. Nah, gitu. Karena ini masih umum, maka kita menggunakan e. Kenapa e? Karena good. G itu consonant. Next, number 4. Did you think the reason my gap for being late believable? Not really. Nah, kalau yang number 4, antara si E dengan B, mereka ini tahu nih kalau Mike-nya ini terlambat. Kemudian Mike-nya ini kasih alasan. Alasannya itu mereka sama-sama tahu. Maka kita menggunakan the. Okay, good. Next, number 5. Where's my blue hat?
it's in blank 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 washing machine. You'll have to wear blank 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 different shirts. Nah, kemudian di sini jawabannya adalah, kira-kira menurut teman-teman nih, antara E dengan B itu sama-sama tahu nggak washing machine-nya yang mana? Nggak mungkin kan yang di rumah saya, bisa jadi kan yang di rumah mereka intinya. Ya, mereka sama-sama tahu washing machine-nya itu yang di mana, yang miliknya siapa, yang ada di mana, mereka sama-sama tahu. Maka jawabannya adalah the washing machine. You'll have to wear the different shirt. Oke, di sini dia tanya hat, tapi disuruh dikasih saran different shirt. Seharusnya different hats juga ya teman-teman. Oke, intinya dari penggunaan e dengan n dengan the dengan zero article, saya harap teman-teman bisa belajar dan kita sama-sama belajar. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. So don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.